Bab 3. Hari sudah menjelang malam. Kinara duduk di tepi ranjang yang sudah dihiasi dengan kelopak bunga mawar merah sembari memperhatikan tubuhnya yang berbalutkan gaun tidur yang seksi. Sore tadi, kepala pelayan memberikan ia gaun tidur seksi ini dan menyuruhnya untuk mandi dengan bersih dan juga memakai wewangian. Jantung Kinara terus berpacu. Takut akan malam pertama yang harus ia lewat dalam beberapa jam ke depan. Saat Kinara melamun, pintu kamar pun terbuka. Terlihatlah di sana, Raihan dengan wajah memerah dan juga baju yang acak-acakan. Apa laki-laki itu mabuk? Kinara pun berdiri dan berjalan mundur karena Raihan terus mendekatinya. Momi memberikanku obat perangsang. Dia pikir aku tidak bisa menyetubuhi wanita tanpa obat perangsang, Ucap Raihan yang jelas tak dimengerti oleh Kinara. Tuan, Anda kenapa? Tanya Kinara menutupi bagian atas dadanya yang terekspos. Aku kepanasan, pelayan. Aku kepanasan dan ini semua ulah Momi. Segitu maunya dia punya cucu dariku. Jawab Raihan langsung menarik Kinara untuk lebih dekat dengannya. Kau sudah menjadi istriku, untuk apa lagi kau menutupi dadamu itu, Tanya Raihan menatap sinis Kinara lalu menarik paksa tangan wanita itu yang menutupi bagian atas dadanya. Lebih seksi dari Sarah. Ucap Raihan langsung menciumi bagian atas dada Kinara yang mulus dan menggoda. Kinara pun memberontak karena ia benar-benar tak siap. Tapi, ia kembali teringat dengan perjanjian dan bayarannya. Untuk inilah ia dinikahi, untuk melayani sang tuan majikan, lalu mengandung dan melahirkan. Bagus. Kau memang harus pasrah. Kau itu hanyalah budak yang dibayar untuk melayaniku. Tak lebih dari itu. Raihan pun langsung mendorong tubuh Kinara ke atas ranjang. Laki-laki itu langsung melucuti bajunya dan kini hanya tersisa celana boxer saja. Malam ini, sekuat apapun kau berteriak kesakitan. Aku tak akan melepaskanmu. Dek. Malam pun berlanjut dengan semestinya di kamar mewah itu. Suara desah dan juga suara tangis berpadu menghiasi suasana remang di dalam kamar. Keesokan harinya, Kinara membuka matanya dan langsung merasa sakit dari area selangkangannya. Ia pun memilih untuk tak bergerak sebentar. Rasanya sangat sakit membuat air mata Kinara kembali mengalir. Wanita itu menoleh ke arah samping melihat sang majikan yang sudah menjadi suaminya itu terlelap dengan tenangnya. Masih teringat semalam, Raihan meracau hebat memanggil nama istri pertamanya, Sarah, dan mengatakan kalau dia mencintai Sarah. Bisa-bisanya, laki-laki itu menyebut nama wanita lain saat mereka tengah berhubungan intim. Itu sangat menyakitkan bagi Kinara. Tapi, Kinara langsung menepis rasa sakit itu karena ia sadar akan statusnya. Kinara pun berusaha untuk duduk lalu mengambil pakaiannya yang ada di lantai. Wanita itu memilih membersihkan tubuhnya ke kamar mandi dan meninggalkan sang suami yang masih tidur tanpa berniat membangunkannya. Setelah selesai berendam dan membersihkan diri, Kinara pun keluar dari kamar mandi. Ditatapnya ranjang yang berantakan. Di sana, Raihan sudah tidak ada. Pasti laki-laki itu sudah pulang ke kamar istri pertamanya. Kinara pun tak ambil pusing lalu mengganti pakaiannya. Kini, disinilah Kinara, duduk di depan Nyonya Ambar dan juga Tuan Raihan serta istri pertamanya. Ini uang muka dariku. Ucap Nyonya Ambar mengkode asistennya untuk memberikan uang senilai 500 juta, sesuai dengan perjanjian awal. Kinara pun menerimanya dengan senang hati. Aku sudah meminta Raihan membelikan rumah untukmu. Kau tak akan tinggal bersamaku apalagi bersama dengan Sarah.
kau akan memiliki rumah sendiri. Raihan akan datang ke sana jika nanti dia ingin dilayani. Dek, mengapa kata-kata ingin dilayani sangat menusuk hati? Rasanya, ia memang seperti wanita bayaran, hanya saja ia memiliki status. Baik, Nyonya. Ucap Kinara menunduk. Bukan berarti Kinara sudah menjadi istri Raihan. Ia bisa memanggil Nyonya Ambar dengan sebutan Momi atau lainnya. Itu tak mungkin. Nyonya Ambar pun pergi meninggalkan ruangan diikuti asistennya. Tinggallah mereka bertiga di dalam ruangan itu. Kinara pun dengan cepat mengambil uangnya lalu berdiri. Saya izin keluar, Tuan, Nyonya. Sarah pun menggerakkan tangannya, mengusir Kinara untuk pergi. Sebelum benar-benar keluar, Kinara menoleh sekilas ke arah sepasang suami istri itu. Terlihat Sarah terus menciumi leher Raihan dan laki-laki itu hanya menikmatinya saja. Sepeninggalan Kinara. Bagaimana semalam? Tanya Sarah menghentikan kegiatannya. Menatap sang suami yang terlihat semakin tampan. Biasa saja, tetap lebih enak jika denganmu. Raihan langsung mencium bibir Sarah dan dibalas oleh wanita itu. Mau lanjut di kamar atau di sini? Bisik Raihan. Sarah pun tersenyum menggoda. Di kamar aja, kalau di sini bisa-bisa kita kena hukum sama Momi. Raihan pun mengangguk dan menggendong Sarah ala bridal style lalu membawa Sarah keluar dari ruangan Nyonya Ambar. Di luar sana, pemandangan romantis itu pun disaksikan oleh Kinara karena wanita itu belum jauh dari ruangan Nyonya Ambar. Tunggu sayang, ucap Sarah meminta untuk diturunkan. Ada yang ingin ku sampaikan pada maduku itu. Lanjut Sarah memberikan kecupan manis di bibir Raihan. Laki-laki itu pun mengangguk lalu menurunkan Sarah. Dengan cepat, Sarah berjalan ke arah Kinara lalu berbisik ke telinga wanita itu. Meski Raihan sudah tidur denganmu, tetap akulah pemenangnya. Setelah mengatakan itu, Sarah pun kembali berjalan ke arah suaminya lalu minta digendong lagi dengan manja. Kinara yang mendengar bahkan melihat adegan itu pun hanya bisa menghela nafas panjang saja. Lah tak cemburu sama sekali, toh pernikahan ini memang tak boleh ada rasa cemburu. Ini hanyalah pernikahan yang dipenuhi perjanjian, bukan pernikahan yang dipenuhi dengan cinta. Setelah selesai makan siang, Kinara pun ikut dengan Raihan ke salah satu rumah yang sudah dibeli suaminya itu. Tentu Sarah juga ikut, walau Nyonya Ambar tak mengizinkannya karena takut jika Sarah mengacau suatu saat nanti dan akan menggagalkan rencananya. Tapi, wanita itu sangat keras kepala dan memaksa untuk ikut. Kinara pun duduk di belakang seorang diri dengan 2 tas yang berisikan barang-barangnya. Sayang, nanti malam dinner yuk. Ajak Sarah terus saja bersikap manja di depan Kinara. Tidak bisa, jawab Raihan singkat. Sarah pun berdecak kesal. Pasti ini ulah Nyonya Ambar yang ingin Raihan setiap malam menyentuh Kinara agar cepat hamil. Berarti setiap malam kau akan pergi dariku, lalu aku bagaimana? Rengek Sarah. Mendengar itu Raihan tampak menghela nafas lalu tersenyum dan mengelus kepala istrinya. Selain malam, aku akan selalu ada untukmu. Sarah pun tersenyum penuh kemenangan lalu menoleh ke belakang di mana Kinara hanya fokus pada pemandangan di luar. Tapi aku takut kau tak bisa membagi waktu lagi, kau kan sudah punya 2 istri. Ucap Sarah dengan nada dibuat-buat sedih dengan masih menoleh ke arah Kinara, berharap wanita itu menoleh ke arahnya. Istriku hanya 1 sayang, dan itu adalah kau.